Bukan dalam mimpi, bukan, tapi yaqadhah, dalam keadaan nyata. Maka Syekh Sultanah, beliau minta sama Allah, ya Allah, anak nggak minta apa-apa dengan memperbanyak sholat ini, hanya satu, ya Allah, anak ingin duduk dengan Rasulullah SAW dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan mimpi. Maka dari situlah Syekh Sultanah, beliau duduk setiap hari dengan Rasulullah SAW. Oh, langsung Yaqadhah. Itu wali ada magamnya di sana, di Hadramut ada. Kamu serta jaga Rasulullah. Terjaga. Bahkan setelah itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbincang dengan Syekh Sultanah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan orang tetangganya tahu, katanya saking sering Syekh Sultanah duduk dengan para sahabat yang 4 tersebut, tetangganya aja tahu, oh ini suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oh ini suara Sayyidina Umar, oh ini suara Sayyidina Utsman, oh ini suara Sayyidina Ali. Bukan itu saja, ulama-ulama yang alim-alim di zaman beliau bertanya tentang ilmu fikih, nahwu, shorof, tauhid, ilmu yang 12 pan kepada Syekh Sultanah. Dan Syekh bertanya, iya, dijawab. Bisa jawab. Dan Syekh Sultanah menanyakan hukum tersebut langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kepada Rasulullah. Jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun nabi wastiddar. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultanah. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultanah itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultanah. Syekh Sultanah, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baga ilmul akhbar ja'ahun nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf alaihi ridwanullah, 33 tahun beliau tidak pernah merebahkan pundaknya ke bumi, ma'asyiral muslimin. Al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah selama 40 tahun tidak pernah salat subuh kecuali menggunakan wudu salat isya alaihim ridwanullah. Begitulah mereka. Dan satu hal yang hendak saya ingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Nanti di zaman kemerdekaan akan ada fitnah, ujian untuk umat ini di zaman kelonggaran, di zaman kemerdekaan. Apa itu? Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka ahlul bait Nabi. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka itu zuriat Nabi. Kita diancam kualat, yang ingetan mereka dikatakan provokator, padahal mereka memang bukan anak cucu Nabi. Nah, muncul pertanyaan, mengapa zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Karena Imam Mahdi mungkin akan segera muncul. Ciri Imam Mahdi akan segera muncul, banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau kemarin kan banyak yang ngaku Nabi, namanya Nabi palsu. Sekarang banyak yang ngaku cucu Nabi, namanya cucu palsu. Mengapa banyak cucu-cucu palsu? Karena Imam Mahdi akan turun, tanda Imam Mahdi akan datang. Banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Mengapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan kanjeng Nabi. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu keturunan kami, kata Rasul. Ahlul bait, dia merupakan ahlul bait Nabi. Min itsrati min waladi Fatimah, Imam Mahdi itu keturunanku, kata Nabi, anak keturunannya Fatimah. Namun kita harus waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menghindari Imam Mahdi palsu. Makanya dalam ajaran Islam, apabila ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka hukumnya ada 3. 1,
yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan sekeras-kerasnya. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan ya, karena zaman sekarang hukum pukul itu udah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu kan ada cambuk kan, hukum cambuk nggak ada lagi. Kalau kita pukul dewek bu, main hakim sendiri. Kita melangkahi kewenangan penegak hukum. Negara kita negara hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Kalau belum dipunis hakim, ada praduga tidak bersalah. Nah yang kedua, wa yusahhar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, viralkan. Karena ulama mewajibkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, wa yusahhar bihi, viralkan. Upload di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, beritakan di media-media televisi, ini bukan anak cucu Nabi. Sama kayak Nabi palsu, ada namanya Ahmad Musodek ngaku Nabi, Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ada namanya Tugimin. Saya kalau nabinya Tugimin, gimana sholawatnya bu? Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin sallallahu ala Tugimin. Repot kita. Nah itu harus dipiralkan. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, kita viralkan. Yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi juga kita viralkan, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi nantinya. Dan kemudian yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang dalam jangka lama agar dia bertaubat. Makanya hati-hati kalau di Waisulan atau di mana-mana di negara kita ini ada yang nunjuk dirinya dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Kalau ada yang begitu, katakan Anda harus bertaubat, karena Anda tidak boleh ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.